You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Bojan Hodak serius mau boyong pemain ke Persib. Bojan Hodak rupanya serius ingin memboyong pemainnya dari Kroasia ke skuad Maung Bandung. Bojan Hodak memantau langsung para pemain muda Persib yang baru saja menggelar game internal dalam latihan tim Persib Bandung. Para pemain lainnya seperti Alberto Rodriguez, Deddy Kusnandar, ikut berlatih bersama di bawah arahan Bojan Hodak yang sebelumnya mengalami cedera. Bojan berharap kesempatan latihan tersebut dimanfaatkan para pemain untuk menunjukkan kelebihannya agar menjadi pemain inti Persib Bandung. Keterlibatan pemain tersebut tak lepas dari absennya 6 pilar yang sedang dipanggil tim nasional. Mereka adalah Mark Klok, Rahmat Irianto, Edo Febriansah, Rian Kurnia, Beckham Putranugraha, Timnas Indonesia, dan Daisuke Sato, Timnas Filipina. Kami akan coba memantau beberapa pemain di luar klub untuk bursa transfer yang akan datang. Untuk itu saya akan membawa 2-3 pemain untuk berlatih bersama dan bergabung ke skuad Pangeran Biru. Kami akan lihat, semoga ada dari mereka juga yang bisa membuat kami terkesan dan dibawa ke tim utama, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Saya tidak berencana menggelar uji tanding karena kami juga tidak cukup memiliki pemain, ucapnya. Pelatih fisik Persib, Yaya Sunaria mengungkapkan, tim pelatih telah menyusun program latihan di masa jeda kompetisi Liga 1 2023/2024. Persib sudah memulai program latihan sejak Rabu, tanggal 6 September tahun 2023 sebagai persiapan menghadapi Persikabo 1973, tanggal 16 September tahun 2023. Kami mencoba membuat program yang memiliki progres antara satu pekan ke pekan lainnya. Pekan ini kita buat conditioning, minggu depan taktikal, kemudian lebih spesifik ketika pemain timnas kembali bergabung, kata Yaya, dikutip dari persib.co.id. Selain program latihan untuk menjaga kebugaran, Yaya juga menyebutkan akan pentingnya bagi pemain merasakan atmosfer pertandingan. Soal ini, tim diagendakan menjalani game internal. Rencananya pekan ini akan ada game internal di hari Sabtu untuk menjaga kondisi, termasuk feeling dan intuisi pemain dalam menjalani pertandingan, jelasnya. Bojan Hodak puji kondisi fisik pemain Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memuji kondisi fisik pemain-pemainnya yang kembali berlatih setelah beberapa hari mendapatkan libur karena jeda kompetisi Liga 1 Indonesia. Dikutip dari laman resmi klub, Minggu, Bojan menjelaskan pada laga internal yang ia gelar pagi tadi di Stadion Persib Bandung, para pemainnya menunjukkan kebugaran yang sangat baik. Target utamanya adalah untuk kebugaran pemain. Saya pikir, kami bisa memenuhi target hari ini karena tidak ada pemain yang mengalami cedera. Kita juga memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang kekurangan menit bermain, tegas Bojan. Selain itu, pelatih asal Kroasia itu mengaku senang dengan permainan yang ditunjukkan pemainnya karena menurutnya, seluruh anak-anak asuhnya mencoba menampilkan performa terbaik. Selain David da Silva yang bermain sejak menit pertama, pada laga internal tersebut, gelandang Deddy Kusnandar juga terlihat telah pulih dari cederanya dan bermain untuk tim putih. Pada pertandingan internal tersebut, tercatat tim biru mampu menang dengan skor telak 3-0 berkat 2 gol David da Silva dan Ciro Alves. Secara keseluruhan, saya senang melihat bagaimana mereka bermain. Mereka telah menunjukkan yang terbaik. Kami juga kehilangan 8 pemain, itu jumlah yang cukup banyak sehingga ini menjadi kesempatan kami melihat para pemain muda, jelas Bojan. Di sini juga kami melihat kembalinya sejumlah pemain yang sebelumnya cedera seperti Deddy dan David.
mereka sudah kembali bermain dan siap untuk pertandingan selanjutnya, katanya. Setelah jeda kompetisi usai, Persib Bandung dijadwalkan menjamu Persikabo 1973 pada pekan ke-12 Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu, 16/9 mendatang. Persib Bandung dalam tren positif, David da Silva, kami harus lebih baik. David da Silva menuturkan, pelatih Persib Bojan Hodak sudah memiliki rencana matang bagi para pemain guna memanfaatkan jeda internasional. Menurut DDS, di masa-masa Persib Bandung dalam tren positif, para pemain mesti bahu-membahu supaya kepercayaan diri tetap melekat untuk menghadapi laga selanjutnya. Bukan hanya 11 pemain, tapi semua juga punya tanggung jawab untuk lebih baik pada periode ini. Karena kami harus lebih baik dan saya rasa pelatih paham soal ini, ujarnya saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Pada laga-laga sebelumnya, Persib sejauh ini belum terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir secara berturut-turut di kompetisi Liga 1 2023/2024. 4 pertandingan tersebut terjadi saat Persib berhadapan dengan Barito Putra 1-1, 13/8, PSIS Semarang 2-1, 20/8, RANS Nusantara 2-1, 26/8, dan Persija Jakarta 1-1, 2/9. Berkat 4 pertandingan yang tak terkalahkan itu, Persib berada di klasemen papan tengah dengan berada di posisi 11 dengan mengoleksi 15 poin. Dengan adanya hal itu, DDS merasa timnya pantas mendapatkan posisi tersebut, karena sebelumnya Persib berada di zona panas degradasi di awal kompetisi Liga 1 2023/2024. Kami pantas dengan hasil positif itu, karena kami bekerja keras lebih baik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, tambahnya. Oleh karena itu, pemain bernomor punggung 19 tersebut menekankan dirinya sudah tidak sabar untuk bertanding kembali dan siap menghadapi Persikabo 1973 di pekan depan pada Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Kami punya pemain dengan kualitas bagus, jadi saya rasa kami siap untuk bertarung, tegasnya. Bojan enggan tergesa-gesa nilai aksi pemain muda. 7 pemain muda dari tim kelompok usia Persib dilibatkan di sesi permainan internal skuad utama. Hal ini disebabkan 8 amunisi dipanggil timnas dan beberapa lainnya sedang cedera. Para pemain muda tersebut dipromosikan untuk mengatasi kekurangan di tim senior. Abdul Latif Aditriansyah, M. Fikram, M. Atzikri, Rudini Setiawan, Wahyu Prasetyo, Alfandi dan Faisal diberi kesempatan bergabung oleh Bojan Hodak. Namun sang pelatih tidak mau terburu-buru dalam memberikan penilaian terhadap penampilan para pemain muda ini. Mereka baru tiba dan memulainya terlalu cepat. Kami bermain terlalu cepat untuk mereka dan juga pemain senior terlalu kuat bagi mereka, ujar pelatih asal Kroasia tersebut dalam wawancara usai game internal kemarin. Dari 7 nama yang dilibatkan, hanya Fikram dan Atzikri yang sebelumnya sempat berlatih bersama tim senior, sedangkan yang lainnya merupakan penggawa debutan yang masih membutuhkan adaptasi, karena kali ini mereka bergabung dengan pemain yang sudah memiliki pengalaman. Bojan Hodak pun memberikan waktu kepada para anak muda ini untuk beradaptasi. Dia berharap perlahan jebolan Akademi Persib ini bisa bersaing dengan pemain senior, karena itu tentu akan menjadi kabar baik bagi tim dengan hadirnya pemain potensial. Yang jadi perhatian saya adalah melihat seberapa cepat mereka bisa menyesuaikan diri. Jika ada dari mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan permainan seperti tadi, game internal, dan bisa kompetitif, tentu itu akan bagus untuk tim utama, tukasnya. Zalnando rasakan keluhan di titik cedera sebelumnya. Bek kiri Persib, Zalnando masih berkutat dengan proses pemulihan cederanya. Dia mengatakan masih merasakan nyeri di kaki pasca menderita patah tulang di akhir tahun lalu. Hal ini membuatnya menepi dan menjalani pemulihan bersama tim medis Persib. Ya mungkin ada beberapa faktor, dan ada tindakan-tindakan dari dokter buat ke depannya.
Tapi memang masih belum pulih maksimal, masih ada rasa nyeri di kaki, kata Zalnando saat diwawancara di Stadion Sidolik kemarin. Pemain berusia 26 tahun tersebut menderita patah tulang di sekitar engkel pada Desember tahun 2022. Proses rehabilitasi patah tulang tersebut memang sudah membaik. Namun ternyata selain patah, ada dislokasi engkel yang dialaminya dan itu yang belum pulih. Di posisi yang sama, karena kan ada dua kasus kan saya patah dan juga dislokasi. Kalau yang patahnya alhamdulillah, membaik, cuma yang dislokasinya itu kan butuh waktu lagi. Karena bagaimanapun dua kasus kan saya, ujarnya. Keluhan pun dirasakan Zalnando sehingga dia harus mendapat perawatan. Sang pemain juga absen di game internal Persib kemarin. Namun pengobatan dikatakan sang pemain terus dilakukan supaya dirinya kembali pulih dan bisa segera merumput lagi. Treatment berlanjut, kayak dari dikasih TENS lalu dikasih infrared kayak gitu juga untuk mempercepat. Kemarin dibantu suntik PRP, injeksi platelet rich plasma. Juga, jadi doakan saja langkah-langkahnya, step-stepnya berjalan dengan lancar, lanjutnya. Mengenai prediksi berapa lama dia bisa pulih lagi, sang pemain belum bisa menerkanya, karena menurut Zalnando, belum ada pemain yang pernah mengalami kondisi cedera seperti ini. Namun dia berharap bisa kembali pulih normal seperti sedia kala. Kasusnya saya belum tahu siapa yang pernah seperti ini. Berapa lama, waktu pemulihan, jadi cuma bisa berasumsi saja. Sekarang mungkin faktor karena ada pen di daerah engkel jadinya mengganggu. Mungkin ya, kemungkinan itu banyak, ujar Zalnando. Jadi upaya-upaya rencana itu mau copot pen juga. Semoga setelah copot pen bisa lebih enak, karena pennya dekat engkel, dekat pergelangan. Jadi mungkin ada faktor itu juga. Sambil nunggu recovery setelah lepas pen saya juga suntik PRP lagi, tukasnya. Bojan Hodak soroti performa pemain akademi Persib. Pelatih Persib Bandung melibatkan 7 pemain akademi saat pertandingan atau game internal di Stadion Sidolik Kota Bandung. Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023, Bojan Hodak masih memantau kemampuan pemain akademi untuk bisa bergabung latihan dengan tim senior. 7 pemain akademi Persib yang dilibatkan dalam game internal yaitu Abdul Latif Aditriansah, M. Fikram, Atzikri, Rudini Setiawan, Wahyu Prasetyo, Alfandi, dan Fasial. Abdul Latif Aditriansah, Fikram, Rudini Setiawan, dan Atzikri bergabung dengan tim biru yang diperkuat Ciro Alvis, Levi Madinda, David Da Silva, dan beberapa pemain senior lainnya. Sementara itu, Wahyu Prasetyo, Alvan, dan Faisal bergabung dengan tim putih yang diperkuat Nick Kuiper, Victor Iqbonevo, Deddy Kusnandar, dan beberapa pemain senior lainnya. Pada laga itu, tim biru menang 3-0 atas tim putih. David Da Silva mencetak 2 gol, dan Ciro Alvis mencetak 1 gol. Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan para pemain terlalu cepat mendapatkan porsi latihan dengan skema game internal. Padahal, mereka baru saja bergabung dengan tim dalam waktu kurang seminggu. Kami bermain terlalu cepat untuk mereka, dan juga pemain senior terlalu kuat untuk mereka. Yang menjadi perhatian saya adalah melihat seberapa cepat mereka bisa menyesuaikan diri, kata Bojan Hodak usai pertandingan internal di Stadion Sidolik. Bojan Hodak tak menampik para pemain akademi punya kesempatan untuk bisa bergabung latihan dengan tim senior. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan kecepatan dalam beradaptasi sangat diperlukan bagi pemain akademi untuk bisa bergabung dengan tim senior. Jika ada dari mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan permainan seperti tadi dan bisa kompetitif, tentu itu akan bagus untuk tim utama, katanya. Ketajaman David Da Silva telah kembali hingga tak terbendung. Kabar baik bagi Bobotoh, ketajaman David Da Silva telah kembali. Kini David Da Silva tak terbendung terus mencetak gol untuk Persib Bandung. Setelah mencetak gol untuk Persib ke gawang Persija pada El Clasico Indonesia tanggal 2 September tahun 2023 lalu.
Saat ini David da Silva mampu mencetak 2 gol untuk tim Persib Biru dalam laga internal game di Stadion Persib, Sabtu tanggal 9 September tahun 2023. Khusus di Liga 1 2023 per 2024, dari 9 penampilannya, dia menyumbang 3 gol untuk Persib. Sedangkan dalam game internal di Stadion Persib, Kota Bandung, David da Silva mencetak 2 gol untuk tim Biru Persib. Tim Biru Persib menang 3-0 atas tim Putih Persib dalam laga latihan tersebut. Ini, game internal, cara untuk kami secara individual berkembang. Untuk tim, pelatih yang akan memutuskan dan memikirkan apa yang lebih baik untuk kami, ujar David da Silva dilansir dari laman resmi Persib. David da Silva sebelumnya sempat mengalami penurunan performa mencetak gol karena cedera. Nah, dia saat ini mengembalikan kebugarannya dalam melakoni pertandingan. Untuk saya, ini cara dalam mempersiapkan diri melanjutkan pertandingan di liga dan menjadi opsi bagi pelatih. Ini juga cara saya untuk memberikan yang terbaik terhadap tim Persib, kata David da Silva. Sementara itu mantan bintang Persebaya sempurnakan taktik Persib bersama trio Belanda dan 2 Brasil musim ini. Kehadiran mantan kapten Persebaya di Persib sejak musim 2022 per 2023 membuat Persib mempunyai banyak taktik untuk menempatkannya di beberapa posisi. Mantan bintang Persebaya itu bisa bermain lebih dari 4 posisi di Persib dalam formasi 4-2-3-1 Persib di bawah pelatih Bojan Hodak. Di Persib, mantan kapten Persebaya Rahmat Irianto bisa bermain di posisi bek tengah, bek kanan, bek kiri hingga gelandang bertahan. Saat ini mantan bintang Persebaya sempurnakan taktik Persib bersama trio Belanda dan duo Brasil. Ya, di lini tengah Persib mantan bintang Persebaya itu tampil bagus bersama salah satu pemain dari trio Belanda yang tengah tampil sangat bagus bersama Persib sejak dilatih Bojan Hodak, yaitu Mark Klok. Trio Belanda di Persib saat ini menjadi andalan Persib yaitu Mark Klok, Nick Kuiper dan Ezra Walian. Ezra Walian dan Mark Klok sudah menjadi WNI dan jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Namun, sebelumnya mereka adalah pemain yang menimba ilmu sepak bola di klub besar Belanda Ajax Amsterdam U21 dan FC Utrecht U21. Mark Klok saat ini menjadi pemain Persib paling bersinar. Dia andil dalam gol Persib di 3 laga Persib terakhir. Mark Klok mencetak 2 gol saat Persib kalahkan PSIS Semarang 2-1 pada tanggal 20 Agustus tahun 2023 di Stadion Jatidiri Semarang. Lalu Mark Klok mencetak 1 gol dan menyumbangkan 1 assist saat Persib kalahkan RANS Nusantara FC 2-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung pada tanggal 26 Agustus tahun 2023 kemudian. Mark Klok tampil bagus dalam laga Persija vs Persib pada laga El Clasico di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 2 September tahun 2023.